Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan iman kita adalah mendengar suara Tuhan. Sebab tanpa kita mendengar suara Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Tanpa kita mendengar suara Tuhan, iman kita tidak akan berakar di dalam Tuhan. Dan tanpa kita mendengar suara Tuhan, maka iman kita tidak akan menjadi aktif dalam keseharian kita. Itu sebabnya kita perlu mendengar suara Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh, iman kita berakar, dan iman kita akan terus semakin aktif dalam keseharian hidup kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita memang perlu mendengar suara Tuhan? Yang pertama, karena dengan mendengar suara Tuhan, hidup kita menjadi lebih terarah. Ingat, tanpa kita sadari bahwa setiap manusia pada dasarnya punya keinginan. Itu sebabnya kita berkata, ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak peka dalam mendengar suara Tuhan, kita kadang-kala bingung sendiri mana yang suara Tuhan, mana yang suara roh, mana yang keinginan daging, mana yang keinginan roh Allah. Nah, tanpa kita sadari seringkali apa yang kita anggap suara Tuhan sebetulnya hanyalah keinginan daging kita belaka. Nah, ini yang bahaya, sehingga akhirnya hidup kita tidak terarah. Pokoknya apa yang kita ingin, apa yang kita kepengen, kita pikir itu suara Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita mulai tidak terarah seperti ini, bahaya. Ajaran-ajaran sesat dimulai bukan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi ajaran sesat seringkali dimulai dari orang-orang yang awalnya sangat mengasihi Tuhan, tetapi kemudian hidupnya tidak terarah karena dia tidak bisa bedakan lagi mana suara Tuhan, mana keinginan dagingnya. Nah, itu pentingnya kita peka akan suara Tuhan, sehingga kita tahu mana keinginan daging dan mana keinginan roh. Dan kita bukannya tahu, tapi kemudian makin bisa membedakannya, dan makin kemudian mampu menolak suara daging, sehingga hidup kita makin terarah. Yang kedua, kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Karena dengan kita mendengar suara Tuhan, hati kita lebih tentram. Pada dasarnya dunia ini begitu banyak suara, baik dari suara hati kita, maupun suara manusia di sekitar kita, maupun dari suara-suara situasi yang terjadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, maka dunia akan menjadi dunia kecemasan. Itu sebabnya penyakit akhir zaman adalah stres, di mana orang hidup dalam ketakutan, di mana orang hidup dalam kecemasan, di mana orang hidup dalam ketidakpastian. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, bukan hanya kita tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi yang menarik adalah hidup kita menjadi begitu tentram, karena Tuhan yang ada itu menenteramkan jiwa kita. Suara Tuhan selalu mendatangkan ketentraman. Yang ketiga saya pelajari, dengan mendengar suara Tuhan, pikiran kita menjadi lebih positif. Wah, ini penting sekali. Dunia ini makin banyak orang yang pikirannya negatif, pikirannya cabul, pikirannya penuh dengan amarah, kebencian, dan emosi. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, bukan hanya hidup kita lebih terarah, bukan hanya hati kita lebih tentram, tapi pikiran kita lebih positif. Karena ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tidak tertarik untuk berpikir yang enggak. Pokoknya kita
hanya berpikir apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan, apa yang sedap didengar. Itu yang kita mau pikirkan dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa penting untuk kita mendengar suara Tuhan. Karena dengan mendengar suara Tuhan, keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita akan lebih benar. Kita semua tahu bahwa hidup adalah rangkaian keputusan. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang berhasil adalah orang yang selalu mengambil keputusan tepat dalam hidupnya, bahkan di tengah persoalan dan kegagalannya. Karena itu, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada setiap pendengar sekalian, siapapun kita yang mendengarkan program ini, biarlah kita minta sama Tuhan supaya kita senantiasa boleh mendengar suara Tuhan. Hidup kita lebih terarah, hati kita lebih tentram, pikiran kita lebih positif, dan keputusan yang kita ambil dalam keseharian kita akan benar, berkenan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang mendengar suara Tuhan. Karena di zaman yang kata orang zaman Edan ini, kita perlu sekali mendengar suara Tuhan supaya langkah kita lurus, jiwa kita lebih kuat, dan hati kita lebih berani menghadapi berbagai tantangan hidup. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang mendengar suara Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal 7, Bilangan pasal 7 ayat yang ke-66, Bilangan pasal 7 ayat yang ke-66. Terus akan kita pelajari sampai ayat yang ke-89. Bilangan pasal 7 ayat 66 sampai ayat yang ke-89. Demikian firman Tuhan. Pada hari ke-10 pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Ammisyaddai, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Ammisyaddai. Pada hari ke-11 pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Ochran, persembahan ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Ochran. Pada hari ke-12 pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan, persembahan adalah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentabisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus, dan segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya.
Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dan dengan korban sajiannya juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Ayat 89, perhatikan baik. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman. Luar biasa. Ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting bukan sekedar 12 hari pentabisan itu, tetapi bagaimana Musa mendengar Tuhan berbicara. Nah, ini penting sekali. Pertanyaannya, apa syarat untuk mendengar suara Tuhan? Minimal saya catat ada 4 syarat sederhana. Yang pertama, memiliki roh ketaatan. Tuhan tidak akan bicara untuk orang yang jiwanya pemberontak. Tuhan mau bicara kepada mereka yang mau taat. Karena itu Alkitab berkata, kalau aku bicara jangan keraskan hati. Dengan lain kata, orang-orang yang jiwanya pemberontak, keras hati, Tuhan tidak bisa bicara. Tetapi buat orang-orang yang punya roh kepekaan dan ketaatan, Tuhan mau bicara lebih dalam lagi. Yang kedua, syarat untuk mendengar suara Tuhan, siap tenang di hadirat Tuhan. Ada banyak orang cuma pengen ngomong, ya tapi Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Kenapa kita nggak diam tenang di hadirat Tuhan untuk minta Tuhan bicara. Kita beritahu hal-hal yang kita inginkan dari Tuhan. Setelah itu kita tenang, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang punya roh seperti Maria yang duduk diam, dan Tuhan berkata kepada Marta, Maria telah mengambil yang terbaik dalam hidupnya. Dan yang ketiga, syarat untuk mendengar suara Tuhan, dia harus berani berbeda dengan dunia. Karena ketika Tuhan tuntun, Tuhan tidak pernah tuntun kita sama dengan dunia, tetapi Tuhan tuntun kita berbeda dengan dunia, dan kita harus berani melangkah. Baru yang keempat, syarat utama untuk mendengar suara Tuhan, kita harus hidup dengan firman. Karena suara Tuhan dia harus selaras dengan firman. Kalau suara Tuhan bertentangan dengan firman, itu berarti sesuatu yang keliru. Karena suara Tuhan harus hidup dalam firman. Yang saya khawatir karena banyak orang hari-hari ini, dia mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak suka baca Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bahaya. Kita harus mendengar suara Tuhan, tetapi kita harus seimbang dengan firman. Karena firman dan mendengar suara Tuhan akan memampukan kita untuk terus disempurnakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan boleh terus tercurah. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu lebih dalam lagi mendengar suara Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, kuasa-Mu boleh menuntun sehingga kami punya roh kepekanan, ketaatan. Kami siap tenang di hadirat Tuhan, kami siap berani berbeda dengan dunia, dan kami senantiasa siap untuk hidup di dalam firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.